Dari mana? Ini nih abis MK nih. Kalian ngapain di sini? Biasa, kita ngobrol-ngobrol aja. Oh, ini kita tahu nggak abis MK filsafat matematika nih? Iya. Kita ada pertanyaan yang menarik nih. Apaan tuh? Dibahas nih. Jadi tuh, Matematika itu ditemukan atau diciptakan oleh manusia? Wah, itu mah pertanyaan klasik banget sih dalam filsafat matematika. Menurut dalam satu sisi, sepertinya matematika itu ditemukan. kenapa kamu berpikir seperti itu? Soalnya banyak pola alam yang sebenarnya sudah ada sebelum matematika itu ditemukan. Misalnya yaitu pola gerak dalam planet. Nah, dari situ kita itu kita tuh menjelaskannya itu melalui matematika. Iya juga sih ya. Jadi seolah-olah tuh matematika tuh memang sudah ada dan terstruktur di alam semesta. Betul. Nah, pandangan seperti itu biasanya disebut sebagai Platonisme dengan dalam filsafat matematika. Oh, Platonisme. Platonisme itu yang mengatakan bahwa matematika seperti bilangan, titik, garis. Sebenarnya itu ada secara abstrak ya, tapi tidak bisa dilihat secara fisik. Jadi dalam pandangan itu matematika itu bukan diciptakan jadi bukan diciptakan matematika, namun suatu yang sudah ada di dunia nyata. Nah, betul banget itu. Contohnya tuh kayak seperti menemukan hukum alam gitu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa matematika itu sebenarnya diciptakan oleh manusia. Maksudnya karena simbol dan rumus yang dibuat oleh manusia. Ya, angka, tanda operasi, bahkan nih, kan cara kita menulis persamaan itu tuh hasil dari kesepakatan manusia. Jadi ibaratnya itu seperti bahasa yang kita buat supaya kita bisa menjelaskan sesuatu itu lebih jelas dan sistematis. Jadi menurut saya pandangan seperti itu seperti nominalisme. Kalau tidak salah ya, nominalisme itu sebuah atau bahwa objek matematika itu tidak benar-benar ada secara independen, tapi hanya nama dan konsep yang kita gunakan saja. Betul. Jadi matematika itu dianggap sebagai alat berpikir yang membantu kita untuk menggambarkan pola dalam dunia ini. Tapi yang buat perdebatan ini sangat menarik itu kenyataannya bahwa matematika yang sangat abstrak ternyata sangat efektif untuk menjelaskan dunia nyata itu bagaimana. Oh iya nih, ada contoh ya dalam ilmu fisika. Itu ada hukum alam yang memang menggunakan persamaan matematika. Juga ada contoh lagi nih dalam bidang lain seperti ekonomi, ilmu sosial. Nah, kalau di ekonomi itu digunakan untuk menganalisis data, sedangkan di ilmu sosial itu untuk memprediksi berbagai fenomena. Nah, dari itu yang membuat sebagian orang itu berpikir bahwa mungkin matematika itu memang lebih dari sekedar ciptaan manusia. Tapi dilihat dari sisi lain, kita juga nggak bisa mengatakan bahwa cara kita menulis dan menyusun dalam teori matematika itu memang dibuat oleh manusia. Jadi mungkin matematika berada di antara dua hal, realistis dan abstraksi.
Maksudnya kita menemukan pola yang ada di dunia, tetapi kita menciptakan cara bagaimana untuk menjelaskan pola itu melalui konsep matematika. Jadi matematika bukan hanya sekedar angka atau rumus, tapi juga cara manusia memahami keteraturan yang ada di dunia. Dan ini membuat matematika menarik dari sisi filsafat, karena ternyata matematika tidak hanya soal menghitung, tetapi tentang memahami bagaimana kita menaring di realitasnya. Oh, jadi menurut kalian nih, menurut dua pandangan tadi, matematika itu lebih tepat disebut ditemukan atau diciptakan? Kalau dari pernyataan tersebut, menurut saya mungkin jawaban itu tuh tidak pasti. Jadi setiap orang tuh memiliki beda-beda pendapat. Tapi yang jelas dari pernyataan matematika yang kita lihat, itu matematika dengan cara yang lebih mendalam yang kita bahas. Seperti itu.